Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau nanya, boleh? Boleh. Bagaimana adab dalam berdoa? Pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Adabnya bukan wajib, adab. Yang ketiga, diawali dengan bismillah. Yang keempat, diawali dengan pujian alhamdulillah. Yang kelima, diawali dengan salawat. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil. Yang keenam, baik dilakukan setelah solat fardu. Hadis riwayat Tirmizi, setelah solat fardu. Yang ketujuh, didahului solat sunat 2 rakaat. Iza hamma ahadukum bisyai'in, adalah dia solat sunat 2 rakaat. Yang kedelapan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, dalam keadaan takut dan amat sangat berharap dengan suara yang lirih. Ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya. Pak Ustaz, saya tidak bisa bahasa Arab. Tak usah pakai bahasa Arab. Yang bahasa Arab 4 aja. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Anak saya kuliah di Jogja, ya Allah, jangan sampai dia ikut Syiah, ya Allah, jangan sampai dia berzina, ya Allah, cepatlah dia pulang ke Pekanbaru, IP-nya 4, kalau bisa cepat PNS, tak bisa honorer, kenapa apa, tak apa, jangan alamat, tak kenapa, tak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa apa saja. Iko banyak banget akan dimintakan, ya Allah, anak pertama, anak lagi, anak kedua, anak pembinian, anak ampe baca rai pulau. Iki bojone urung wis pirang-pirang dina urung teko piye iki wis ngalor ngidul ngetan. Tak pun Allah SWT. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu. Tapi ucapkan meyakinkan kita. Allah tahu. Tapi menguatkan kita. Saya bingung nengok orang berdoa mulutnya dia apa? Tak apa diminta. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan, tapi rasanya tak perlu aku sebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang aku mau. Jangan sebutkan lah. Tapi kalau sifatnya pribadi, jangan kuat-kuat. Kalau bersifat pribadi, jangan kuat-kuat. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Jangan kuat-kuat. Ditanya kawan, sama siapa gitu? Jika kita buka deposito di bank konvensional dapat bunga per bulan, itu termasuk riba. Riba per bulan, per tahun, per abad, riba. La ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan kau makan riba berlipat ganda. Allazina ya'kuluna riba, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti bangkit dari kerasukan setan. Lalu bunganya dikemanakan Pak Ustaz? Mau dimakan riba. Kalau dibelikan baju koko haram. Lalu pergi ke panti jompo, anak yatim, serahkan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Begitu kata Syekh Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Kau di dalam masjid, kau enggak, ini bukan kalau, kau di dalam masjid cerita dunia. Gimana Pak Ustaz? Tak ada saya cerita dunia. Tadi yang saya sampaikan ayat hadis. Mana ada cerita dunia? Ada rekamannya. Hari. Kalau di dalam WC ada pikir berbuat kebaikan, gimana Pak Ustaz? Dibalik. Duduk di WC, terpikir nanti keluar dari WC ini aku mau sedekah. Apakah ditulis malaikat? Ya. Pikirlah yang baik-baik dalam WC. Boleh.
Iza hamma a'adukum, kalau seseorang di antara kamu ingin berbuat baik, kata Allah, catat satu. Kalau jadi, catat dua. Kalau ada hambaku ingin buat dosa, jangan kau catat. Kalau jadi, catat satu. Kalau tak jadi, catat satu kebaikan, karena dia tak jadi buat salah. Jadi maka kita disuruh berniat baik, pikir baik, buat baik. Think, positive thinking, berpikir, bukan thinking. Think, T sama H itu bacanya think. Bahasa Inggris itu ada WHO, World Health Organization. Health, ini orang health neraka. Health, sehat. Where are you going? I am going to Perth. Bukan pest, kalau pest penyakit. Perth. Makanya dalam bahasa Inggris itu ada ada workshop, shopping center. Dalam bahasa yang tak ada sin itu bahasa Indonesia. Saya suka sama itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Yang anak-anak muda belajar bahasa Inggris, TOEFL kalian harus skor 550. Test of English Foreign Language. Tuh, campur-campur bahasa isyarat sedikit tak apa-apa. Nampak turis aja dia ngomong, where are you come from? Amerika. Oh, when you walking with me. Pada saat Ustaz tidak melihat kami di dalam surga, mohon disampaikan kepada Allah bahwa kita pernah berkumpul bersama di masjid ini. Dengan Syahidin agenda tabligh akbar, sungguhnya kami sangat merindukannya. Ini diambil dari ceramah Ustaz Adi Hidayat. Insyaallah kita semua masuk surga insyaallah. Yakin sekali Ustaz, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Cuman ada yang langsung, ada yang transit. Ustaz, saya dulu pernah guna santet, berobat ke alternatif dukun. Sekarang saya sudah sembuh, alhamdulillah, sudah bertobat, alhamdulillah. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Benda-benda jimat masih di rumah saya, balik dari sini bakar, ambil bensin bakar, keris kecil, jimat-jimat, mantra-mantra, semua bakar, semua habis. Tapi tak pernah saya pakai. Apa saya buang untuk apa? Untuk souvenir. No, bakar habis semua. Yang masih megang keris-keris kecil, yang masih mantra-mantra, jimat-jimat, bakar, siram bensin, bakar semua. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul 'alim. Kusebut nama Allah, dengan nama Allah tak ada yang dapat memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Allahu Akbar. Bakar semua. Bakar aja, jangan pula sampai hidupkan lu bakar. Sekarang orang semua streaming, semua di stream. Apakah boleh kita mengimami seorang yang masbuk? Kita sedang sholat sunnah, kalaupun boleh sholat maghrib, apakah bacaannya dijaharkan? Usolli sunnatal maghrib rakaataini ba'diyatan. Dia sedang sholat maghrib ba'diyah, datang musafir mau ke Pangkalan Kerinci, ditepuknya bangun kita belakang. Apa sikap kita? Keraskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, keraskan. Kalau tak sanggup baca keras, takbirnya aja keraskan. Allahu Akbar. Jangan bacaan. Kalau tak kuat, macam mana dia bangkit dari sujud? Tak ada litipnya pula. Maka berjamaahnya sah, walaupun ternyata dia sholat fardu maghrib, sedangkan engkau sholat sunat, sah. Jangan datang orang nepuk bau ini. Apakah boleh seorang dokter menjalani sholatnya karena sedang pasien? Oh ya, dia dokter operasi 7 jam. Dari mulai jam 12 operasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru berhenti. Maka sholat zuhurnya dia jamak takhir jam 6, hampir maghrib jamaknya takhir. Itu darurat tingkat tinggi. Tapi kalau masih bisa digantikan dokter yang lain, dia sholat. Nah, ini tentang sholat. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jangan gara-gara ini banyak sekarang orang yang bukan baru jamak hanya karena nikah, takut makeup hilang. Jamak, sikit-sikit jamak. Tak ada, ini dokter nih daruratnya tingkat tinggi. Dokter saja yang bisa. Kalau mau jamak, dokter jadi dokter lah.
Bagaimana hukumnya bagi orang pakai segala kebutuhannya ditanggung orang tua, jalan riba? Apakah segala sendok-sendok yang anak sendok-sendok? Karena di sisi lain si anak belum dapat orang tuanya riba, sementara dia tinggal di rumah orang tua yang riba. Kalau bisa cari makan sendiri, kalau tak bisa darurat, darurat tubihul mahzurat, tak ada lagi tempat lain. Itulah satu-satunya. Kau sekolah yang betul, berdoa yang betul, mudah-mudahan nanti setelah engkau berhasil, kau bisa memisahkan diri dari orang tuamu, kau selamatkan daripada makan riba. Setiap orang baik akan ada orang jahatnya. Nabi Daud ada Namrud. Namrud tak sama Daud, Namrud sama Ibrahim. Nabi Musa sama Fir'aun. Betul. Apakah di akhir zaman ini ada? Ya, siapa orang baiknya, siapa orang jahatnya? Nanti saya dibantai habis-habisan di YouTube. Cari aja lah sendiri. Ada tuh. Ada. Ustaz, baru-baru ini saya membaca ada hadis yang mengharamkan apabila ibu yang menyusui tapi dia lebih membuatkan susu kotak untuk anaknya dalam keadaan syar'i. Ibu yang menyusui tapi dia lebih membuatkan susu kotak anaknya. Menyusukan anak itu hukumnya hak anak. Hak anak. Makanya istri saya menyusukan anak. Saya dulu disusukan ibu saya. Adik saya juga begitu. Kami tidak pakai susu kotak, susu kaleng. Jadi kaleng nanti anak itu banyak-banyak. Tak ada pedulinya semua orang. Kenapa lah anak-anak zaman sekarang ini tak ada pedulinya semua sekali sama orang? Cuek, bebek, tak tahu menahu. Rupanya sifat ibu turun ke anak. 9 sapi kemarin, ketika sapi dipotong, yang lain itu tak ada peduli. Kata sapi, dia tetap aja ngomong. Gosimbah darah, padahal satu truk kemarin dari Muara Lembu. Tak ada pedulinya sedikit pun. Na'udzubillah. Apakah jin bisa meniru muka Syekh Mursyid Karamah dalam mimpi? Bisa. Yang tak bisa ditiru jin mukanya, muka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manami, siapa yang menengok aku dalam mimpinya, faqad ra'ani, maka sungguhnya dia sudah menengok aku. Li anna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tak bisa menyerupai aku. Adapun yang lain bisa, datang dia dalam bentuk aku adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri didatangi jin. Waktu Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berzikir di Masjid Baghdad, datang jin. Hai Abdul Qadir Jailani, berhentilah kau berzikir dan bersolat dan berdoa, karena kau sudah kuangkat jadi wali dan semua dosamu sudah kuampunkan. Langsung dia meludah ke sebelah kiri. A'udzubillahi samii'al alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'il fil ardi wa fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonir hammatin kulli. Kenapa? Karena bisikannya bertentangan dengan syariat. Datang berjubah, bersorban, jenggot panjang, maik, tapi bisikannya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka dia syaitan. Kalau engkau masuk ke hutan, tiba-tiba di dalam hutan itu burung-burung pokok kayu mengucapkan salam kepadamu. Saya masuk ke hutan lindung. Tiba-tiba apa kata pokok kayu? Hai Abdul Somad, assalamu alaika ya Abdul Somad. Apakah saat itu saya sedang dapat karomah? Tengok, kalau dengan itu, gara-gara itu datang takut kepada Allah, sedangkan pokok kayu bertasbih, kenapa aku tidak? Maka itu kemuliaan dari Allah. Tapi setelah keluar dari situ, jadi orang petantang-petenteng, langsung ceramah. Tadi saya dari hutan, semua pokok kayu mengucapkan salam pada saya. Aku adalah wali Allah, wali setan. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau tengok orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas angin, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu, karena setan bisa melakukan itu. Pandanglah istiqamahnya salat berjamaah, pandanglah istiqamahnya dan berakhlakul karimah, karena al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Apakah orang yang sukses dengan cara sogok menyogok seluruh hidupnya dia makan hasil yang haram? Ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Kau dapat ijazah itu kenapa? Sogok. Ijazah itu kau buat kerja kenapa? Sogok. Maka gajimu haram, tunjanganmu haram, SPPD-mu haram, uang luar kotamu haram, gaji 13-mu haram, pensiunmu haram, 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 haram. Hajimu haram,
Duit dari haram, duit haram dibawa pergi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wal sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Sedekah tak diterima. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Apa efeknya haji yang tidak mabrur? Tidak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji celana pendek, sekarang setelah haji nggak pakai celana sama sekali. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram. Cara kita mengetahui sholat berjamaah yang kita kerjakan diterima pahalanya oleh Allah gimana Pak Ustadz? Sampai sekarang sholat berjamaah ini belum ada repotnya macam SMS. Sholat diterima, sholat reject, tak ada. Tapi indikasinya ada. Mana indikasinya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bapak tu sholat rajin Pak Ustadz, tapi matanya gatal, cakapnya tak tentu arah. Itu tanda sholat reject, STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ada perubahan dalam diri. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Terbagi menjadi berapakah tauhid? Apa yang dimaksud dengan khurafat? Apa? Oh, banyak pertanyaannya. Tauhid satu, wahada yuwahidu, mensatukan. Karena semua agama ini Tuhannya tidak satu. Kristen 3, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Katolik 4, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria. Sedangkan Hindu 3, Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan bisa masuk ke monyet, Hanuman. Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Tuhan bisa masuk ke perempuan cantik, Kuan Im. Tuhan masuk ke dalam dewa mabuk, Drunken Master. Datang agama Persia, Tuhan itu 2. Ada Tuhan baik namanya Ahriman, ada Tuhan jahat namanya Ahura Mazda. Dunia ini tak pernah aman karena Tuhan baik, Tuhan jahat berantem terus. Maka datang agama Islam, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Esa tunggal tak berbilang. Minta kepada siapa? Allahus samad, minta sama dia. Dia tak beranak, lam yalid. Memangnya ada orang mengatakan Tuhan beranak? Ada. Siapa dia? Santa Maria beranak. Kalau sudah beranak pasti nipas. Kalau sudah nipas pasti bernajis. Orang bernajis tak cocok jadi Tuhan. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Memangnya ada yang diperanakkan dikatakan Tuhan? Ada. Siapa dia? Yesus, Isa. Isa bukan anak. Dia adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid hanya satu saja, tak ada pembagian-pembagian. Apa yang dimaksud dengan hurafat? Hurafat bahasa Inggrisnya mitos, mitologi, ilmu mitos. Siapa yang menengok bulan ketika sedang gerhana? Kenapa gerhana bulan? Karena anak Nabi meninggal, namanya Ibrahim, umur 18 bulan. Lalu mereka pun mengatakan, tengoklah bulan pun bersedih karena anak Nabi meninggal. Nabi marah. Bulan tidak gerhana karena ada yang mati atau ada yang hidup, tapi itu tanda-tanda kuasa Allah. Maka disuruh solat kusufus syams, solat gerhana bulan. Di sebagian tradisi, kalau bulan nampak gerhana, maka dipukullah sendok, mangkuk, piring, teng 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 teng. Kenapa? Karena katanya bulan sedang dimakan ular naga. Jadi biar supaya ular naga ini memuntahkan bulan balik, maka disuruh ribut teng 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 teng. Akhirnya itu khurafat, bohong, dusta, tak betul. Bila Anda lahir Sabtu pagi, bintang Anda Gemini, tak cocok bisnis hari Rabu, sial. Itu khurafat. Kadzabal munajjimun wala sadaku. Kalau Anda mau rezekinya murah, peliharalah ikan mas koki. Nanti ikan itu akan memanggil rezeki, 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 rezeki. Bohong, khurafat, tahayul. Apa saja contoh khurafat? Udah contoh-contohnya tadi dah.
Allah itu kan adanya di aras. Ini bertanya atau menjebak? Aras itu ada di tengah langit atau di tengah alam semesta? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di atas aras.